Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini kita akan belajar tentang kondisi dan pernyataan if pada C++. Dalam pernyataan if, kita memerlukan sebuah kondisi yang bernilai true atau false untuk menentukan blok kode mana yang akan dieksekusi. Nah, dalam C++, keadaan true atau false ini kita dapat menggunakan operator logika untuk memperolehnya, di mana operator logika tersebut terdiri dari yaitu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Baik, selanjutnya kita akan mencontohkan sebuah program tentang pernyataan if. Pernyataan if itu digunakan untuk menentukan sebuah blok kode yang akan dieksekusi jika sebuah kondisi bernilai true. Bentuk umum penulisannya adalah if dalam kurung kondisinya, kemudian kurung kurawal. Nah, dalam kurung kurawal tersebut adalah blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi bernilai true. Di sini kita contohkan sebuah program if, kemudian kondisinya kita coba 10 lebih besar daripada 5. Kurung kurawal. Nah, kita coba cetak sebuah teks di mana apabila si kondisinya itu benar atau true, maka dia akan mencetak teks 10 lebih besar dari 5. Nah, apabila si nilai 10 ini lebih besar dari 5 itu hasilnya true atau benar, maka kita cetak di konsol sebuah teks 10 lebih besar dari 5. Kita coba build and run. Nah, karena hasil dari kondisinya itu adalah true atau benar, maka dia akan mencetak sebuah program ini. Baik, selanjutnya kita akan mencontohkan sebuah pernyataan else. Pernyataan else ini digunakan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika sebuah kondisi bernilai false. Bentuk umum penulisannya adalah seperti ini. If dalam kurung kondisinya, kemudian dalam kurung kurawal itu blok kode program yang akan dieksekusi jika nilainya kondisinya true, kemudian else dalam kurung kurawal blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi bernilai false. Kita contohkan, misalnya di sini kita memiliki sebuah variabel dengan tipe data integer, kita beri nama variabelnya itu waktu. Nilainya adalah 18. Kemudian kita buat sebuah pernyataan if else, if, kemudian kondisinya itu jika waktunya itu atau variabel waktunya itu lebih dari 20. Jika kondisinya true, maka kita cetak pada konsol sebuah teks selamat malam. Kemudian else, jika kondisinya false, maka kita cetak di konsol sebuah teks selamat siang. Nah, pada kode program ini kondisinya itu waktu lebih besar daripada 20. Sedangkan si nilai waktunya sendiri kita set adalah 18. Kondisi ini akan dicek apakah 18 lebih besar daripada 20. Karena 18 itu hasilnya kurang dari 20, maka si pernyataan ini akan false atau salah. Maka dia akan mencetak blok kode yang ada di pernyataan else, yaitu selamat siang. Kita coba buktikan, build and run. Nah, maka dia akan mencetak selamat siang.
Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah contoh program tentang pernyataan else if. Pernyataan else if ini digunakan untuk menentukan kondisi baru jika kondisi pertama bernilai false. Bentuk umum penulisannya adalah seperti ini. If dalam kurung kondisi pertama, kemudian kurung kurawal, dalam kurung kurawal if ini adalah blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi 1 bernilai true, kemudian else if dalam kurung kondisi 2, kemudian dalam kurung kurawal blok kode ini akan dieksekusi jika kondisi 2 bernilai true, kemudian else. Nah, dalam kurung kurawalnya ini adalah sebuah blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi pertama dan kondisi kedua bernilai false. Kita contohkan saja. Di sini kita memiliki sebuah variabel dengan nama waktu dengan nilai 23. Kemudian kita buat sebuah pernyataan if. Kemudian kondisi pertamanya yaitu waktu kurang dari 11 kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini adalah jika kondisi 1 bernilai true atau benar. Kita coba cetak. Selamat pagi. Kemudian kita buat pernyataan else if. Kemudian kondisi keduanya yaitu waktu kurang dari 21. Maka apabila kondisinya bernilai benar, maka kita akan mencetak selamat siang. Kemudian kita buat sebuah kondisi else-nya. Apabila si kondisi 1 dan 2-nya bernilai false, maka kita akan menampilkan sebuah teks selamat sore pada konsol. Nah, pada program ini kita men-setting si variabel waktunya itu dengan nilai 23. Kemudian di sini if jika waktu kurang dari 11 dikarenakan 23 itu tidak kurang dari 11, maka si kondisi pertama ini false, maka si blok kode ini akan diabaikan. Kemudian kita cek kondisi else if. Kita cek kondisinya, waktu kurang dari 21, maka dia akan mencetak selamat siang. Kita cek di sini nilainya adalah 23, dan nilai 23 itu adalah lebih daripada 21, maka hasilnya juga false. Maka si blok kode ini juga akan diabaikan. Oleh karena kondisi 1 dan kondisi 2-nya itu bernilai false, maka yang akan ditampilkan pada konsol adalah pada pernyataan else, yaitu selamat sore. Kita buktikan saja, build and run. Maka dia akan mencetak selamat sore. Selain menggunakan pernyataan if else, kita juga bisa menggunakan alternatif lain yang dinamakan dengan ternary operator. Ternary operator ini terdiri dari 3 buah operan. Operator tersebut biasanya digunakan untuk menggantikan kode program if else yang sederhana. Bentuk umum penulisannya adalah seperti ini. Variabel, kemudian kurung buka, kondisinya, kurung tutup, tanda tanya, kemudian ekspresi yang akan dieksekusi jika nilainya true, titik 2, kemudian ekspresi yang akan dieksekusi jika nilainya false, nilai kondisinya false maksudnya, kemudian titik koma. Kita contohkan. Di sini kita memiliki sebuah variabel dengan nama waktu dengan tipe data integer. Kita beri nilai misalnya 21. Nah, kemudian kita coba buat ternary operator.
Di sini kita buat variabel dulu untuk menyimpan hasil dari programnya, string hasil, di variabelnya maksudnya. Kemudian kondisinya kita coba waktu kurang dari 19, tanda tanya. Apabila si variabel waktu itu kurang dari 19, maka kita cetak selamat siang, dan apabila si variabel waktunya itu tidak kurang dari 19 atau false, maka kita cetak selamat sore. Kemudian kita coba cetak di konsol hasil si programnya. Kita tinggal ketikkan cout, kemudian insertion operator. Di sini kita panggil si variabelnya, variabel hasil. Nah, sini dia kondisinya akan mengecek apakah nilainya true atau false. Waktunya itu 21, apakah si waktu nilai 21 itu kurang dari 19. Karena nilai 21 itu tidak kurang dari 19, maka dia akan menghasilkan nilai false. Maka dia akan mencetak selamat sore. Kita buktikan, kita build and run. Nah, dia akan mencetak selamat sore. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.